Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak atau Ibu yang saya hormati, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah layanan bimbingan belajar, teman-teman yang saya banggakan, baik adapun topik yang akan kita diskusikan pada diskusi kali ini yaitu tentang teknik memahami perkembangan anak SD. Saya Mita Topipa selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Saya sendiri Mita Topipa sebagai moderator dan pembawa materi. Yang kedua yaitu Midaur Rohmah bawa materi kedua, dan yang ketiga Nurul Sifa Fauzia sebagai pembawa materi ketiga. Baik, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Selanjutnya, acara kedua yaitu pembawa materi ke-1 yang akan disampaikan oleh Mida Nurrohmah. 2 jenis data tentang murid yang diperlukan. Menurut Ahalen 2001, data merupakan hal yang paling penting dalam upaya memahami murid secara lebih baik. Pemahaman yang lebih baik tentang murid hanya mungkin dapat dicapai jika sekolah memiliki data yang lengkap dan menyeluruh tentang murid. Data yang dimaksud meliputi data pribadi dan data lingkungan. 1. Data pribadi. Yang termasuk data pribadi ialah: yang pertama, data tentang pengenalan diri siswa. Data ini terdiri dari nama, jenis kelamin, tanggal tempat lahir, dan tempat tinggal. Yang kedua, data tentang latar belakang keluarga dan lingkungan sosial, yaitu keadaan orang tua dan anggota keluarga lainnya, serta lingkungan sekitar yang berupa antara lain umur ayah dan ibu, status hubungan ayah dan ibu, utuh, cerai atau meninggal, jumlah anggota keluarga, pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, sikap orang tua, dan pengaruh-pengaruh kehidupan masyarakat sekitar. Yang ketiga, data tentang keadaan kesehatan dan perkembangan murid, seperti keadaan kelahiran, penyakit yang pernah diderita, imunisasi yang pernah diperoleh, penglihatan dan pendengaran. Yang keempat, data tentang kemampuan dasar, yaitu angka atau keterangan tentang kemampuan dasar atau kecerdasan yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan tes psikologis. 5. Data tentang kemampuan khusus, yaitu kecakapan atau keterampilan dalam bidang tertentu yang dimiliki, angka atau keterangan tentang kecakapan yang berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan tes bakat khusus. Yang keenam, data tentang riwayat pendidikan dan prestasi belajar, yaitu umur ketika pertama kali masuk sekolah, kepindahan sekolah, kenaikan kelas, pendidikan tambahan atau kursus yang pernah diikuti, kedudukan di dalam kelas, dan prestasi belajar pada umumnya. Yang ketujuh, data tentang kepribadian, yaitu penyesuaian diri, sikap, kebiasaan-kebiasaan, minat, dan sebagainya. Yang kedelapan, kegiatan-kegiatan luar sekolah, yaitu kegiatan-kegiatan yang diikuti di luar jam sekolah, seperti pekerjaan sambilan, kegiatan dalam organisasi kepemudaan, kegiatan sosial, dan kegiatan di bidang keagamaan. Yang kesembilan, data tentang rencana-rencana masa depan, yaitu berkenaan dengan rencana setelah tamat sekolah, baik kelanjutan studi maupun pemilihan pekerjaan. Yang kedua, data tentang lingkungan. Selain data pribadi, pula dikumpulkan berbagai data tentang lingkungan. Data tentang lingkungan ini sangat penting dan berguna dalam rangka memberikan informasi kepada murid dalam rangka penyesuaian diri, khususnya yang berkaitan erat dengan program dalam kegiatan pendidikan, minat, dan cita-cita. Murid memerlukan data yang lengkap dan menyeluruh tentang berbagai aspek lingkungan. Data yang dimaksud adalah 1. Data tentang pendidikan, yaitu data yang berkenaan dengan sistem penyelenggaraan pendidikan, kurikulum, program-program yang ada, mata pelajaran yang dipersyaratkan, syarat-syarat masuk, biaya yang diperlukan, dan sebagainya. Yang kedua, data tentang jabatan dan pekerjaan, yaitu data kategori ini antara lain berkenaan dengan jenis-jenis jabatan dan pekerjaan, keserupaan syarat-syarat kerja, dan kondisi-kondisi kerja. Yang ketiga, data tentang sosial pribadi. Kategori ini antara lain mengenai adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, dan tradisi-tradisi.
Terima kasih kepada saudari Nida Nurrohmah. Marilah kita lanjutkan dengan materi kedua yang akan dibawakan oleh Nurlisifa Fauzia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik memahami perkembangan anak. Yang pertama ada data dalam pelayanan individual. Penggunaan data pada kegiatan pelayanan individual bermaksud untuk pemahaman konseling terhadap suatu topik tertentu. Pertama, data harus memuat unsur fakta dan keterangan yang jelas. Kedua, data harus bersifat objektif dan bebas dari prasangka serta segala kesan pribadi konselor. Ketiga, data harus memuat informasi yang komprehensif dalam kasus yang berkaitan dengan penggunaan data layanan individual, seperti pada wawancara konseling. Yang kedua ada data dalam pelayanan kelompok. Penggunaan data dalam pelayanan kelompok memiliki keuntungan lebih bagi konselor. Konselor dapat memanfaatkan dinamika kelompok sebagai proses pematangan pemahaman terhadap data. Misalnya dalam persoalan karir, konselor dapat menstimulus kelompok agar sebagai informasi mengenai topik profesi yang sedang dibahas. Jadi, dalam kegunaan data dan bimbingan di SD, terdapat data dalam pelayanan individual dan data pelayanan kelompok. Penggunaan data dalam pelayanan individual disyaratkan mengandung 3 kriteria utama. Pertama, data harus memuat unsur fakta dan keterangan yang jelas, mendapatkan banyak kesempatan untuk melihat dinamika setiap konseli. Sebagai penjabaran tambahan pada layanan yang bersifat kelompok, hasil data yang diperoleh konselor melalui tes dan non-tes. Materi yang terakhir akan dibawakan oleh saya sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan teknik pengumpulan data tes. Teknik tes meliputi tes lisan, tes tertulis, dan tes perbuatan. Nah, yang ke-1 yaitu tes lisan. Tes lisan berbentuk tes pertanyaan lisan yang dilaksanakan pada saat pembelajaran berlangsung atau di akhir pembelajaran. Yang kedua yaitu tes tertulis. Tes yang dilaksanakan secara tertulis baik pertanyaan maupun jawabannya. Sedangkan yang ketiga yaitu tes perbuatan. Tes yang dilaksanakan dengan jawaban menggunakan perbuatan atau tindakan. Nah, tes tertulis juga bisa berbentuk uraian atau esai atau berbentuk objektif. Nah, ada punya kedua yaitu teknik pengumpulan data non-tes. Teknik non-tes, teknik penilaian atau evaluasi hasil pembelajaran siswa yang dilaksanakan tanpa menguji siswa, melainkan melalui pengamatan atau observasi, wawancara, angket, ataupun skala. Alhamdulillah, diskusi pada hari ini telah selesai. Saya selaku moderator mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.